Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Vika, nomor NPM 2019 10415127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan media komunikasi. Sebelum saya masuk tentang perubahan media komunikasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini menyampaikan informasi melalui suatu media dengan tujuan mendapatkan respon atau tanggapan orang tersebut. Jadi, komunikasi itu informasi atau interaksi kepada dua orang atau lebih, jadi orang tersebut untuk mendapatkan respon atau tanggapan mereka tentang komunikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada perkembangan atau sejarah media komunikasi. Jadi perkembangan media komunikasi di abad 20-an ini sangat pesat sekali. Media komunikasi sejak abad 18-an sudah ada, menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan untuk media komunikasi di era sekarang juga. Kalau di era sekarang itu menjadi kayak kebutuhan primer gitu. Dan pengembangan media komunikasi secara umum juga dibarengi dengan naik turunnya biaya untuk mengakses semakin mudah untuk diakses. Bisa jadi biaya yang diperlukan yang semakin kecil hanya dengan modal smartphone dan beberapa kuota internet kita sudah bisa mengakses berita atau informasi tentang waktu lampau, juga bisa untuk sangat mudah mengakses berita-berita atau informasi-informasi yang zaman dulu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis media komunikasi. Jadi yang pertama itu ada media antar pribadi. Jadi media antar pribadi itu kayak hubungan perorangan, media yang tepat digunakan biasanya melalui surat atau telepon dan lain-lainnya. Kalau antar pribadi biasanya alatnya seperti surat dan telepon. Nah, yang kedua itu ada media kelompok, dan media kelompok juga biasanya seperti seminar, seperti seminar. Nah, seminar ini kayak media komunikasi kelompok yang biasanya dihadiri oleh anggota atau organisasi tertentu. Nah, untuk seminar ini sering kita lakukan kayak waktu di kampus contohnya. Itu biasanya kayak lagi ada acara-acara tertentu atau kelompok tertentu yang menghadirkan seminar tersebut. Oke, selanjutnya ada media publik. Jadi media publik ini biasanya dihadiri oleh lebih dari 200-an orang, dan ini disebut oleh media publik. Jadi media publik itu kayak anggotanya lebih banyak. Dan selanjutnya itu ada media massa. Jadi media massa ini biasanya alat yang digunakan dalam penyampaiannya itu melalui pesan kepada sumber untuk khalayak. Jadi media massa itu kayak seperti di internet gitu. Jadi kayak kita mengasih informasi melalui internet atau media massa tersebut dan menyampaikannya untuk khalayak tersebut. Dan selanjutnya itu dalam media massa. Jadi dalam media massa itu memiliki karakteristik. Jadi karakteristik dari media massa itu tuh kayak ada, yang pertama itu bersifat lembaga, yang kedua bersifat satu arah, dan yang ketiga meluas dan serempak. Yang keempat memakai peralatan teknik atau mekanisme. Dan yang terakhir yaitu bersifat terbuka. Jadi dalam yang pertama itu maksud melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Nah, untuk yang kedua itu satu arah. Dalam artinya itu
kayak seperti komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau misalnya ada terjadi interaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktunya itu kayak tertunda gitu. Yang ketiga itu ada meluas dan serempak, itu kayak seperti mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan kayak uh, bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh kayak banyak orang pada saat yang sama. Nah, yang keempat itu memakai peralatan teknis atau mekanisme. Kayak peralatan itu seperti radio, televisi, surat kabar, dan masih banyak lagi sih yang lainnya. Yang terakhir itu kayak bersifat terbuka. Artinya pesan yang dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan untuk menguji kemampuan kita seperti itu. Oke, selanjutnya ada fungsi media komunikasi. Jadi fungsi media komunikasi yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada politik, dan yang terakhir atau yang kelima ada agama. Jadi untuk yang pertama itu pendidikan. Jadi itu biasanya disebabkan oleh pengaruh pendidikan itu sendiri dapat ditafsirkan dalam arti yang kayak bisa luas gitu, dalam arti sempit, dalam arti yang luas. Oleh karena itu media komunikasi memberikan pengaruh-pengaruh atau kayak nilai-nilai yang baik kepada masyarakat luas. Pendidikan bukan saja berlangsung di dalam sekolah, akan tetapi juga berlangsung di luar sekolah, di rumah, di lingkungan sosial, dalam interaksi sosial. Kayak surat kabar sebagai media pers berfungsi mendidik masyarakat. Contohnya itu kayak itu untuk mendidik masyarakat kayak untuk berpikir kritis. Kalau untuk berita kayak tentang keluarga berencana, tentang bimas dan lain-lainnya, untuk mendidik masyarakat kayak agar untuk berpartisipasi dalam membangun dan sebagainya. Jadi nah untuk yang kedua itu sosial. Jadi media sosial komunikasi bukan saja memberikan informasi yang autentik dan kayak pengalaman dalam berbagai bidang komunikasi, bidang kehidupan, akan tetapi juga memberikan seperti sama kepada setiap orang gitu. Nah untuk yang ketiga itu ada ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu pada masyarakat yang telah maju atau penggunaan media komunikasi dikerjakan secara intensif, terutama dalam bidang perdagangan dan industri. Para pengusaha dan industriawan tidak segan-segan menyediakan seperti anggaran biaya, terus pokoknya anggaran biaya yang cukup besar sebagai bagian integral dari usaha mengembangkan dan memajukan perusahaan yang dimaksud dengan segi tersebut. Nah, yang pertama yang keempat ada politis. Dalam hal ini politik itu menggunakan pembangunan meliputi fisik, material maupun pembangunan mental spiritual. Penggunaan itu dilakukan baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional, dan daerah sampai ke pedesaan seperti itu. Nah, untuk agama media komunikasi ini kayak meskipun bersifat hiburan juga membawa pesan-pesan dakwah. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjelaskan fungsi kayak keagamaan bagi khalayak. Oleh karena itu kayak dapat juga digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak. Ia dapat juga menanamkan dan menggunakan nilai-nilai
budaya, norma sosial, dan falsafah sosial. Oke, selanjutnya ada perubahan media komunikasi. Jadi, perubahan media komunikasi dalam hal ini, kayak perubahan ini komunikasi berdampak besar bagi media-media komunikasi baik isi maupun tata cara penyampaian. Dan juga ada banyak faktor yang membuat kemajuan teknologi yang cepat. Semua teknologi itu baru sekarang menggunakan elektronik. Jadi teknologi sekarang itu menggunakan elektronik seperti. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh sistem komunikasi. Yang pertama itu ada sumber informasi yang beragam, yang kedua ada kolektivitas media, ya, yang ketiga ada komunikasi sekarang tidak langsung ke orang atau orang ke media. Yang keempat dan yang terakhir itu ada eksistensi media cetak tradisional. Jadi yang dimaksud itu untuk yang pertama itu kayak ada sumber informasi yang beragam, itu jadi kayak banyak sumber-sumber informasi yang beragam pada saat ini. Nah, untuk yang kedua itu ada kolektivitas media itu seperti itu. Dan yang ketiga ada komunikasi sekarang tidak langsung ke orang. Jadi kayak komunikasi sekarang itu tidak perlu langsung ke orang, itu bisa melalui media kayak telepon dan lain-lain, atau media kayak aplikasi tertentu, aplikasi Zoom dan lain-lain, itu sekarang tidak perlu ke orang yang langsung, bisa melalui media. Nah, yang keempat itu ada ekstensi media cetak tradisional. Jadi ekstensi media cetak tradisional itu seperti media cetak tradisional itu kayak sudah hilang atau makin kesini makin hilang seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada dampak teknologi media komunikasi. Yang pertama itu terjadinya monopoli dan golongan, kayak monopoli dan golongan seperti ini, banyak penggunaan yang terjadi di teknologi atau media teknologi komunikasi. Nah, oke, yang selanjutnya atau yang kedua itu ada tindakan meratanya distribusi informasi. Jadi dalam hal ini kayak banyak informasi yang tidak merata distribusinya, kayak terus gitu. Nah, terus yang ketiga itu adanya kurangnya isi pesan yang bersifat edukasi. Jadi dalam hal ini banyak sekali informasi atau pesan yang disampaikan itu isinya itu kurangnya edukasi yang terdapat di dalam pesan tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada terjadinya polusi informasi. Jadi dalam hal ini banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat, karena kan pada saat ini mudah banget untuk mendapatkan informasi, jadi sampai menyebabkan polusinya informasi yang didapat di era sekarang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saat ini. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang saya telah perbuat, saya minta mohon maaf atas besar-besarnya untuk kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, dan semoga presentasi saya bermanfaat bagi yang menonton dan menjadi pengetahuan baru dan menambah pengetahuan bagi yang menonton. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.